Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula mulyakaken dan kula tangzimi Ustaz Sarjo selaku sesepuh dan insyaallah menjadi panutan kita semuanya. Ingkang kula hormati pula nggih segenap panitia kajian Ahad pagi dan serta para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan pada kesempatan yang mulia ini dan menjadikannya sebagai amal kebajikan kita semuanya. Dan sekaligus semoga apa yang kita kerjakan ini sebagai bentuk langkah kita kelak untuk memudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang pagi yang cerah ini insyaallah sebagaimana tema yang akan kami sampaikan yaitu mengambil pelajaran berharga ya, dari tafsir surat Ad-Duha ya. Semoga apa yang bisa kita ambil dalam tafsir surat Ad-Duha ini memberikan kecerahan di dalam hidup kita semuanya sebagaimana cerahnya pagi duha ini ya. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Cukup panjang ya, makanya saya mungkin agak cepat nggih. Surat Ad-Duha ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang masuk urutan ke-93 dalam mushaf. Jumlah ayatnya 11, termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Adapun asbabun nuzul dari surat Ad-Duha ini di awal masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, yang merupakan masa-masa yang sangat sulit, masa di mana dakwah itu mendapatkan pertentangan, permusuhan dari kalangan kafir Quraisy begitu dahsyat, sehingga berbagai macam cara dan upaya bagaimana menjatuhkan dakwah Rasulullah SAW ini mereka lakukan dan mereka upayakan. Maka sampai suatu ketika Rasulullah SAW diceritakan dalam asbabun nuzul bahwasanya beliau sempat tidak bisa menunaikan sholat malam. Sholat malam 2 hari atau 2 malam atau sampai 3 malam di kota Mekah. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di awal dakwah Rasulullah itu setelah turun surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw minqus minhu qalila aw zid minhu warattilil qur'ana tartila, sampai seterusnya. Maka wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau di tengah malam untuk menunaikan sholat malam, baik boleh sepertiganya saja, setengahnya, 2/3 atau sedikit dari malam lah. Dan bacakan ayat-ayat Al-Quran di situ dengan penuh tartil.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan hendak menurunkan kepadamu ayat atau surat yang berat bagimu, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang itu mengandung perkara yang sangat dahsyat. Ya, sehingga mampu mempengaruhi hati, pikiran dan akal manusia. Makanya ayat Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu kan salah satu kandungannya atau salah satu keutamaannya itu sebagai mukjizat, ya. Suatu yang bisa melemahkan akal pikiran manusia, ya. Sehingga kita harus meyakini oh ternyata memang itu adalah suatu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala di salat malam juga itu faedahnya apa? Dengan membaca Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'annya atau bacaan ayat Al-Qur'annya itu bisa dibaca dengan syahdu, ya. Jadi kalau orang mau bacaan Al-Qur'annya itu bisa syahdu, bisa dihayati, ya, bisa merasuk dalam hati, maka salat malam lah, ya. Maka di situ bacaan Al-Qur'an akan sangat membekas di dalam hati. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muzammil, ya. Namun tadi kami sampaikan Rasulullah sempat kemudian tidak bisa melakukan sholat malam 2 malam atau 3 malam, dikisahkan itu. Maka karena apa? Karena sakit memang. Karena Rasulullah SAW sakit. Maka dari sebagian perkara ini orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui perkara ini, bahwasanya Rasulullah SAW tidak melakukan sholat malam. Maka ini akhirnya diolah, dijadikan suatu isu dan fitnah untuk menjatuhkan dakwah Rasulullah. Maka datanglah Amra bintu Harbin. Amra bintu Harbin, seorang wanita, ya, gelarnya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang tidak lain adalah paman Rasulullah, ya. Jadi ini Amra bintu Harbin itu katakan bibinya, bule Rasulullah. Dia tiba-tiba datang bukan untuk menjenguk Rasulullah, menghibur dan sebagainya, malah menjatuhkan, menghina. Ya Muhammad, ya, la arju ayyakuna syaitanaka qad tarakka, ya. Saya sungguh berharap, ya, saya sangat mengharapkan kalau setanmu itu kayaknya sekarang sudah meninggalkanmu. Syaitan ini dimaksud itu Jibril, ya. Walam ara mundu lailatani aw salasata layalin, ya. Karena saya sudah tidak melihat 2 hari atau 3 hari ini. Lihatnya dari mana? Ternyata begini. Ternyata ketika Rasulullah SAW salat malam itu, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang benci dakwahnya Rasulullah SAW itu sembunyi-sembunyi, mereka itu ternyata mendengar bacaan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah ketika salat malam. Nah, walaupun mereka menentang, menolak, tapi inilah Al-Quran, ya, mampu menarik hati manusia, melumpuhkan hati pikiran, ya, jiwa manusia, itu Al-Quran, ya. Sehingga musuh pun penasaran, bahkan tertarik ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah ketika salat malam, ya. Siapa di antara tokohnya yang sering melakukan hal itu? Sembunyi-sembunyi mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Di antaranya pembesar mereka adalah Abu Jahal, juga Abu Sufyan bin Harbi, kakaknya Amra bintu Harbi, ya. Kemudian juga siapa namanya, Aknas ibn Suraik, ya. Orang 3 ini seringkali malam-malam itu sembunyi-sembunyi mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Karena Abu Jahal itu nama sebenarnya Amru bin Hisam, gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang paling bijaksana. Jadi dia paham kata-kata yang indah, kata-kata yang bijaksana dan sebagainya. Maka apalagi Al-Quran. Maka dia luangkan waktunya, sempatkan waktunya, ngoyo bahasa kita itu ini, ya. Ya, sembunyi-sembunyi di malam hari untuk apa? Dengarkan
Rasulullah, menjauhkan, kan gengsi sebenarnya gitu ya. Maka ketiga-tiganya itu suatu malam ketemu, ya setelah selesai Rasulullah itu salat malam, mereka semuanya pada pulang, ketemu dengan satu dengan yang lainnya. Lah, dari mana kamu? Ya, habis ngapain? Nah, mereka bertanya-tanya, akhirnya mungkin batin gitu, oh, kamu berarti kayaknya baru mendengarkan Muhammad baca Quran atau salat lah. Ya. Maka sampai kemudian mereka kalau mulai sekarang kayaknya jangan lagi, ya mulai malam ini jangan lagi, setelah ini jangan lagi kita sembunyi-sembunyi atau kita mendengarkan bacaan Qurannya Muhammad. Tapi walaupun sudah berjanji begitu, besoknya diulangi lagi. Al-Quran dahsyat sekali ya. Maka kemudian inilah ketika 2 hari Rasulullah tidak bisa sholat malam, ya, maka dijadikan isu, dikembangkan isunya untuk supaya apa? Supaya membuat orang-orang itu lari dari dakwanya Rasulullah. Ya, sekaligus membuat hati Rasulullah itu sedih dengan ucapan tadi. Ya, Amr tadi mengatakan, wahai Muhammad, kayaknya Tuhanmu sudah meninggalkanmu. Ya, kayaknya Tuhanmu lagi marah dan sedang membencimu. Maka turunlah ayat, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jawabannya yang ketiga ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak Muhammad, ya, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula marah padamu, tidak pula membencimu. Nah, faedahnya apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap aktivitas apapun, dakwahkah, ya sebagaimana Rasulullah, aktivitas bapak-bapak bekerja mencari nafkah, ya, melayani istri dan anak-anak. Begitu juga seorang ibu menjaga rumah, ya, melayani anaknya dan suaminya. Anak-anak santri, orang yang belajar menuntut ilmu, bapak-bapak yang mencari nafkah, bekerja di luar. Seluruh aktivitas apapun itu membutuhkan yang namanya hiburan, apapun itu. Sehingga sebagaimana Rasulullah SAW ketika dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terjatuh, dalam keadaan sedih, lelah, letih dan sebagainya, maka Allah begitu jauh, Allah senantiasa menghibur Rasulullah. Maka tema besar dari surat Ad-Duha ini yang pertama adalah tema besar, yaitu ayat atau surat yang tujuannya tidak lain adalah menghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya bangkit dan semangat lagi setelah itu. Ya. Supaya nanti apa? Energi kembali. Bangun bangkit dari keterpurukan. Ya. Maka manusia di dalam hidup itu perlu seperti ini. Ya. Perlu ada yang kemudian menghibur, memberikan semangat di tengah segala macam aktivitas dan keletihannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung Allah Subhanahu wa taala kemudian memulai surat ini dengan wadduha wal laili. 2 ayat ini semuanya bentuk redaksinya menggunakan kalimat sumpah, wadduha wal laili. Ya, wawunya wawu qasam, wawu sumpah. Ya. Maka setiap Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, di dalam hal ini khususnya adalah waktu atau masa, wadduha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam ketika menyelimuti. Maka ini memberikan faedah, kata para ulama, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, ini memberikan perhatikan bahwasanya apa yang hendak disampaikan itu adalah wajib mendapatkan perhatian, ya, dari kita semuanya. Karena sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sumpah, itu pasti terdapat di dalamnya
suatu faedah yang besar dan keutamaan yang besar, sehingga jadi sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga untuk kita perhatikan. Dan ini bentuk daripada kesungguhan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya memang pada waktu apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya itu memang suatu perkara yang sangat-sangat penting. Nggih, paham? Ada satu kaidah dalam akidah, Allah itu boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi kalau manusia itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Nggih. Kita tidak boleh bersumpah wadduha, misalnya gitu. Saya mencintaimu wahai istriku, misalnya tidak boleh, nggih. Walaili, demi malam sungguh saya akan belajar dengan kiat, ini tidak boleh. Makhluk hamba hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Kalau Allah bebas, makanya Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Termasuk wa nabi, termasuk dengan nama Rasulullah, ya wa Muhammad misalnya, demi Muhammad, demi Nabi, itu tidak boleh. Betul angsal, syirik. Jadi sumpah kita itu hanya boleh kepada Allah. Wallahi, tallahi, billahi, itu lafaz-lafaz atau huruf-huruf namanya huruf qasam. Ini faedah sedikit saja. Kemudian wadduha, tentunya dari ayat dari tadi ya, bahwasanya Allah tidak menghibur Rasulullah dengan setelah keterpurukannya dikatakan apa? Dikatakan Tuhannya telah meninggalkannya. Ya. Maka sebelum kita kata wadduha, sebenarnya apa sih yang membuat Rasulullah itu sangat sedih dikatakan kalau Tuhannya itu telah meninggalkannya? Yang pertama alasannya sangat sedih itu. Yang pertama itu karena beberapa waktu itu sebenarnya sudah terjadi fatrah atau jeda turunnya ayat, ya. Jadi turunnya ayat Al-Quran ini pernah ada jeda waktu agak panjang, sehingga Rasulullah itu bertanya-tanya, ya, ini benar enggak, ya, dan sebagainya. Ketika turun Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhir itu, ya, sampai ayat 5. Setelah itu ayat tidak turun lagi, ya. Dikatakan para ulama ada sampai 40 hari, sampai 4 bulan, sampai 3 tahun tidak turun-turun ayat, sehingga Rasulullah itu sedih, ya. Sedih, ini benar enggak ya apa yang saya alami ini, ya, dan sebagainya, bertanya-tanya. Kemudian turun lagi surat ya ayyuhal mudatsir, ya ayyuhal muzammil, ya, wahai orang yang berselimut. Turun ayat gembira, wah, lanjut, berarti ini Allah benar mengutus saya. Kemudian tiba-tiba berhenti lagi tadi, 2 malam tidak bisa sholat lail, dan kebetulan pada waktu itu juga tidak turun ayat, sehingga ucapan Amrah bintu Harbin, ya, bibinya tadi, istrinya Abu Lahab tadi itu, seakan-akan apakah iya sama yang saya alami, saya ada wahyu tidak turun. Amrah mengatakan Tuhanmu sudah meninggalkanmu dan membencimu, marah padamu. Apakah iya? Ya. Atau mungkin benar, mungkin bertanya-tanya bingung gitu. Yang kedua, kenapa Rasul begitu sangat sedih dengan ucapan bibiknya tadi, ya? Karena di antara kaum muslimin itu yang beriman masuk Islam itu tingkat keimanannya itu tidak sama, sehingga Rasulullah khawatir nanti kalau hal ini didengar oleh para sahabat, dan didengar oleh para sahabat, ada sebagian yang masih iman, masih istiqomah, ada mungkin sebagian yang akan goyah pula. Apalagi yang ngomong itu bibiknya sendiri, ya, bibiknya Rasulullah. Jadi gini, ya, sedikit saya sampaikan, Rasulullah itu punya 4 paman ketika masih menjalani kehidupan dan sampai diangkat menjadi nabi. Itu 4 paman, 4 putra dari Abdul Muthalib, yang ada itu ada 4, ya. Yang 2 ini kafir, yang 2 mukmin. Yang kita mulai yang kafir dulu aja. Yang kafir itu pertama, yang mukmin dulu, yang Islam. Yang Islam pertama Hamzah. Hamzah ini pamannya Rasulullah.
dia masuk Islam. Ya, sebab keislamannya apa? Ketika dia mendapat kabar berita kalau ponakannya Rasulullah Muhammad itu lagi dicaci maki oleh Abu Jahal, Amr bin Hisam, dicaci maki, diolok-olok di tengah keramaian. Maka ketika mendengar berita itu langsung marah itu Hamzah. Ya. Ini kesukuan, artinya qabail, kekeluargaannya, rasa keluarganya kuat, bukan karena iman, bukan, ya, karena rasa kesukuan satu keluarga. Langsung marah, datangi Abu Jahal, kemudian Abu Jahal dipukul dengan busurnya sampai patah. Padahal Hamzah itu baru pulang dari berburu. Hamzah itu berburunya bukan main-main, ya. Berburunya itu berburu singa di padang pasir gitu, ya. Makanya beliau disebut singa padang pasir atau singanya Allah, Asadullah, Hamzah. Jadi pertama Hamzah. Kemudian beliau ini sempat membantu dakwah Rasulullah dari mulai masuk Islam, dan puncaknya ketika beliau menjadi panglima besar, panglima perang dalam perang Badar. Beliau meninggal dunia syahid ketika perang Uhud, dibunuh oleh Wafsi, ya, budaknya Hindun. Ya. Itu Hamzah. Pertama Hamzah. Ya. Yang kedua itu Abbas. Bapaknya Abdullah. Sering kita mendengar Abdullah ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faham agama dan ahli tafsir. Ya. Abbas masuk Islam setelah perang Badar. Setelah menjadi tawanan dibebaskan, ya, dengan fida, ya, dengan tebusan. Kemudian apa? Beliau akhirnya memeluk Islam. Ya. Yang dua kafir. Yang kafir siapa? Yang pertama adalah Abu Thalib. Tahu nggak Abu Thalib? Paman yang mengasuh beliau setelah Abdul Muthalib. Luar biasa. Tapi pamannya walaupun kafir, tapi beliau ini adalah orang yang senantiasa menjaga, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asasnya apa? Asasnya ya karena saudaranya, ya, keluarganya. Ya. Sehingga kafir Quraisy itu tidak berani menyentuh Rasulullah. Sampai kemudian di akhir menjelang wafatnya Rasulullah datang kepada beliau, ya amikul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, ya, kalimatan uhajju biha indallahi azza wajalla, satu kalimat yang nanti aku jadikan hujah untuk menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping Rasulullah ada juga Abu Jahal dan yang lainnya mengatakan, apakah antarghabu millata Bani Abdul Muthalib, ya, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agamanya nenek moyang kita, gitu. Makanya di tengah kebingungan itu tidak terucap kalimat tersebut, akhirnya beliau meninggal dunia dalam keadaan kafir. Sampai Rasulullah sedih mendoakannya, maka ketika didoakan dia mohon ampun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya bagi orang yang beriman itu mendoakan ampunan, memohon ampunkan bagi orang yang kafir. Turun ayat juga, ya. Kemudian tentu kisahnya masyhur, beliau termasuk orang yang kemudian hanya mendapatkan siksaan yang paling ringan di neraka, yaitu ada kerikil yang diinjak itu ubun-ubunnya sampai itu paman Rasulullah, ya. Yang terakhir adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya juga. Ini tadi istrinya yang mencela mengatakan setan, ya Rasul, setanmu sudah pergi, gitu, ya. Abu Lahab ini namanya Abdul Uzza, ya, Abdul Uzza. Kunyahnya atau sebutannya Abu Lahab karena wajahnya sangat tampan, merah bercahaya, tampan, ya, paling tampan, ya. Istrinya juga paling cantik, maka gelarnya Ummu Jamil, wanita yang cantik. Pada awal-awal sebelum Rasul menerima nubuwah menjadi nabi dan rasul, itu sebenarnya Abu Lahab dan Ummu Jamil itu orang yang paling sayang kepada Rasulullah. Buktinya apa? Abu Jahal ini adalah orang yang Abu Lahab ini adalah orang yang paling bergembira ketika kelahiran Rasulullah. Ya, sampai gembiranya mendengar ponakanmu sudah lahir laki-laki. Ya, sampai gembiranya kemudian apa?
budaknya wanitanya namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya Suwaibah, kamu sekarang merdeka, sekarang tolong susui ponakanku Muhammad. Ya, maka ibu susuan pertama Rasulullah itu namanya Suwaibah, itu budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan gara-gara Abu Lahab seneng, ya, bahagia gembira lahirnya Muhammad. Luar biasa. Tidak sampai itu saja, sampai kemudian dia punya anak namanya Utbah sama Utaibah, dinikahkan pada putrinya Rasulullah namanya Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Luar biasa, sangat sayang. Sampai dua anak laki-lakinya namanya Utbah dan Utaibah dinikahkan pada dua putrinya Rasulullah, Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Tapi bencana kemudian takdir berjalan lain. Setelah turun wa angdir ashiratakal akrabin, turun ayat dan wahai Muhammad berikan peringatan kepada karib kerabatmu. Maka Rasulullah mengumpulkan seluruh keluarganya Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim dan sebagainya di bawah bukit Sofa, di balik gunung Jabal Abu Qubais, ya. Dikumpulkan di situ seluruh keluarga Bani Abdul Muttalib. Ya, kemudian dikuatkan, apakah kalian percaya dengan aku ini orang yang jujur? Iya, percaya. Apakah kalian percaya kalau aku katakan di balik gunung ini nanti ada musuh-musuh yang hendak menyerang kalian? Iya, kami percaya. Iya. Baru kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu qulu la ilaha illallah, berdakwah, ya. Maka katakan sekarang wahai kerabatku semuanya, ya, katakan la ilaha illallah, masuklah Islam, niscaya engkau akan menjadi penguasa yang akan menaklukkan orang Arab dan orang non-Arab. Kalian akan menjadi penguasanya. Maka tiba-tiba Abu Lahab berdiri dan berteriak, tabban yada ya Muhammad sairal yaum, celakalah wahai Muhammad sepanjang hari ini, alihada jama'tana, apakah hanya untuk perkara mendengarkan ocehanmu ini engkau mengumpulkan kami semuanya? Begitu. Maka turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab sampai akhir. Dan mulai dari itu yang celaka bukan Muhammad tapi yang celaka Abu Lahab. Abu Lahab dan seluruh keluarganya termasuk istrinya Hammalatul Hatab, itu semuanya celaka. Ya, mereka mulai dari itu menjadi musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mulai dari itu pula mereka terlaknat sampai nanti yaumul kiamah, karena surat Tabat itu dibaca sampai yaumul kiamah, ya. Tidak hanya itu, kemudian mereka menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh menceraikan putrinya Rasulullah. Utbah sama Utaibah dikatakan, "Wahai putraku, ceraikan anaknya Rasulullah." Diceraikan semua. Bahkan Utbah itu sampai kemudian marah kepada Rasulullah, mengoyak bajunya Rasulullah dan meludahi wajahnya Rasulullah, bahkan tapi tidak kena. Maka Rasulullah berdoa, semoga engkau akan mati dicabik salah satu anjing-anjing Allah Subhanahu wa taala. Maka Utbah ketika dia mau pergi ke Syam, bersinggah di suatu tempat, akhirnya dimakan oleh macan. Ya, doanya Rasulullah, ya, doa yang tertolimi. Hati-hati, ya. Kemudian tidak hanya itu, ya, karena dia disakiti Rasulullah, disakiti putrinya, diceraikan, ya. Abu Jahal itu matinya, mohon maaf, kok Abu Jahal, Abu Lahab pamannya Rasulullah itu matinya itu kena penyakit taun, penyakit wabah seperti corona itu, sehingga tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang menengok karena takut terkena, ya. Sampai kemudian mati itu sampai busuk, tidak ada yang tahu, baru setelah busuk kecium bau apa itu. Sampai untuk dimasukkan ke kuburannya itu tidak pakai diangkat pakai tangan, tidak, tapi pakai kayu, dicotek-cotek sampai masuk ke dalam. Inilah, ya, jamaah, ada dua faedah. Yang pertama, kadang dakwah itu yang menghalangi malah dari keluarga kita sendiri karena hasad, ya, iri hati, karena sombong dan sebagainya. Kemudian yang kedua, orang yang masih dakwah itu pasti akan berakhir dengan binasa. Ya. Ini ada 4 ini. Kita lanjutkan. Setelah tadi Amr mengatakan begitu, maka sedih. Ya. Ini yang membuat Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang membuat sangat sedih itu kenapa? Sebenarnya Rasul itu kalau
caci maki, dihina, dikatakan sebagainya itu sudah biasa. Ya, dia sholat dikasih kotoran perut unta aja biasa saja. Fatimah membersihkan nangis itu tidak usah nangis ya putriku, biasa aja gitu ya. Dakwah itu ya begini. Gitu. Jadi orang dakwah itu perjalanan berat. Rasulullah deh, kita lihat Rasulullah ketika ke Taif. Ya, ketika ke Taif, dakwah di Mekah sudah tidak terima, pergi ke Taif, naik gunung. Taif itu daerah pegunungan. Ya, jaraknya 70 kilometer, ditemani putra angkatnya Zaid bin Harisah. Sampai sana apa yang terjadi? Dilempari batu, dilempari kotoran, siapa? Anak-anak, ibu-ibu, orang tua, ya, dihinakan. Berdarah-darah, ya, sampai kemudian turun kembali sampai suatu tempat itu, ya. Suatu tempat Rasulullah berdoa, malaikat itu menawarkan, apa biar kami azab saja, timpakan gunung. Maka Rasul tidak usah, ya. Maka ada satu doa gini, kata, ya Allah saya adukan kelemahanku, kelemahan ilmuku dan semuanya, aku adukan seluruhnya kepadamu. Maka ada satu akhir doa itu, illam takdab fala ubali, ya. Kalau selama engkau tidak marah kepadaku, maka apapun yang menimpaku, permusuhan mereka, perlakuan mereka kepadaku, la ubali, aku tidak peduli. Ya. Maka sebenarnya yang dikhawatirkan Rasul itu bukan apa yang menimpa pada dirinya, yang buat sedih itu bukan apa ocehan wanita tadi, tidak. Tapi yang membuatnya sedih itu jangan-jangan benar Allah itu telah marah kepada Rasul. Itulah yang membuat sedih. Maka mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ayat hiburan, ya. Kemudian wadduha itu seakan wadduha itu waktu seperti ini, ya. Sampai nanti siang menjelang mau salat zuhur, 7 menit 10 menit sebelum mau zuhur. Ini waktu duha. Waktu duha itu disebut waktu nasyad wal harakah, waktu semangat dan apa? Waktu bergerak. Semua orang bergerak, bekerja dan sebagainya. Seakan-akan Allah itu mengatakan, ya Muhammad, ya bangkit dari keterpurukan. Sekarang waktunya duha, waktu yang penuh semangat. Ayo bergerak, maju terus, jangan berhenti. Nah, ini penyemangat, ya. Ya. Jadi kita harus semangat, ya. Ini waktu harakah. Kalau berbicara tentang keutamaan tentunya banyak, ya. Duha itu di antara bentuk keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadah sunnah, sholat yang paling utama dikerjakan di siang hari setelah sholat wajib itu adalah sholat duha. Oke. Jadi sholat sunnah yang paling utama di siang hari adalah sholat duha. Kata para ulama. Apa keutamaannya? Yang pertama, sholat duha itu bisa menjadi pengganti sedekah seluruh persendian tubuh kita. Ya, persendian tubuh kita ini kok ada 360 persendian, sendi-sendi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntut setiap sendi itu harus diberikan sedekah. Maka kata Rasulullah, tidak perlu sedekah semuanya, cukup dengan menggantinya menunaikan sholat duha, itu sudah cukup menjadi pengganti sedekah seluruh 360% sendian. Yang kedua, sholat duha ini adalah sholatnya orang awabin, sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang punya harapan, punya keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa mengharap ridhonya Allah, ya. Maka seabdul salat duha itu dikerjakan kapan? Haina tarmidul fisal. Kata Rasulullah, seutamanya mengerjakan salat duha itu ketika anak unta itu bangun dari duduknya karena kepanasan, ya. Sudah mulai panas dan dia beranjak dari tidurnya, dari duduknya. Ini kalau kita mungkin jam pinten nggih? Jam 12 mungkin nggih. Jam 12, jam 11 itu waktu-waktu yang paling ampuh, dan itu juga waktu yang paling energik, nggih. Segala usaha pekerjaan itu mulai maksimalnya itu sekitar jam itu, ya.
Maka ketika waktu-waktu produktif sangat orang bekerja dan bergerak itu, kemudian kita meluangkan waktu sejenak kita untuk sholat duha. Itu apa artinya? Itu artinya bahwasanya orang tersebut lebih mengharapkan balasan, pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nanti iming-iming perkara dunia. Yang sibuk kerja, mungkin yang bisnis baru ketemu rekan bisnisnya untuk deal-dealan dan sebagainya, ya. Dia tinggalkan sejenak untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, maka disebut sholatul awabin. Kemudian yang ketiga bahwasanya sholat ad-duha itu bisa menjadi kifayatul lil muhafidin, bisa menjadi akan mencukupi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat duha. Mencukupi artinya apa? Ya diberikan kecukupan rezekinya. Makanya ini sering kita dengar kalau orang sholat duha itu pengen rezekinya lancar. Nah ini betul, dan ini disebutkan dalam hadis qudsi juga seperti itu. Anak Adam, induk Adam, ya. Dia menjalankan sholat duha 4 rakaat itu mengharapkan apa? Mengharapkan supaya Allah menjaga, mencukupi rezekinya. Allah akan cukupi segala rezekinya. Kemudian yang keempat, bahwa sesungguhnya ibadat duha ini ganjarannya besar, balasannya besar, yaitu kelak akan dibangunkan istana di surga. Maka ya kalau bisa jangan kita tinggalkan, ya. Salah satu wasiat Rasulullah itu jangan meninggalkan sholat duha. Ini duha, ya. Wa duha artinya begitu. Kemudian walaili, kenapa setelah duha walaili? Laili itu kan malam ketika mulai gelap. Ya telah disemangati untuk bergerak energik. Ya Rasulullah, bangun dari keterpurukan, bangun dari kesedihan. Jangan sedih terus, ya. Jangan terpuruk terus. Itu loh ada matahari yang menyingsing, tanda cahaya yang bersinar. Ayo bergerak, ya. Ayo energik. Ayo dakwah kembali, lanjutkan perjuangannya. Ya. Seakan-akan mengatakan tiba-tiba malam lagi, walaili. Kenapa sumpahnya dengan waktu malam? Nah, kita ingat tadi bahwasanya Rasulullah asal mula Rasulullah mendapatkan ejekan tadi dari Amrah bintu Harbin, istrinya Abu Lahab tadi apa? Gara-gara tidak bisa sholat malam. Orang itu kalau biasa sholat malam kemudian tidak bisa sholat malam sedih. Nggih. Orang kalau biasa memberi sedekah itu nggak bisa sedekah sedih, nggih. Tidak orang yang pelit, nggih. Orang yang pelit itu memberi itu sedihnya 3 hari 3 malam gitu, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak mengatakan ini, ya Muhammad jangan khawatir, jangan bersedih lagi. Ini ada malam lagi. Ya. Silakan untuk digunakan beribadahlah lagi. Yang dulu kau tidak bisa ibadah yang menyebabkan prahara ini, sekarang ada lagi. Ayo gunakan malam tersebut untuk menenangkan diri, untuk istirahat, kemudian bangun menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan tenaganya untuk kembali nanti menyambut duha, menyambut pagi hari. Begitu kalau diputar begitu, ya. Maka seorang muslim itu harus optimis dalam kehidupannya, ya. Jadi maka disebutkan, ya, orang mukmin itu bagaimana? Di siang harinya itu seperti penunggang kuda, ya. Kalau semangat, ya, berjihad. Kalau di malam hari seperti rahib, ya, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Nah, begitu. Itu sumpah. Setelah diberikan penguatan sumpah, kemudian mawadda'aka rabbuka wa maqala. Sudah tadi, ya. Bahwa sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Sebenarnya sudah selesai, ya. Apa yang jadi masalahnya Rasulullah kan selesai. Sudah diberikan bantahan, diberikan kabar oleh Rasulullah bahwasanya Tuhanmu, apa yang menjadi sangka-sangkaan Rasulullah itu sudah selesai. Tapi tidak hanya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini luar biasa nantinya. Ayat-ayat ini berkelanjutan sangat luar biasa. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, saya akan persingkat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Dan akhirat lebih utama dari dunia. Begitu. Nah,
Tapi yang tepat itu betul juga. Yang tepat, yang kemudian, yang akan datang, yang akhir itu lebih baik daripada yang pertama, yang awal. Maknanya apa? Mengatakan kondisi Rasulullah itu selalu lebih baik, hari besok itu selalu lebih baik daripada hari kemarin atau saat ini. Begitu maksudnya. Yang nanti, yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Yang awal juga baik, bukan buruk, baik ya. Maka kehidupan Rasulullah itu berputar sepanjang perkara tersebut. Ya. Pertama, dakwahnya Rasulullah. Awalnya yang pengikutnya apa? Sedikit di kota Makkah, sedikit. Awalnya yang ikut apa? Orang-orang miskin, budak. Ya, ini yang paling potensi besar karena nggak punya nggak punya harapan sadaran ketika kita Rasulullah Islam menawarkan persamaan derajat, maka orang-orang budak masuk. Tapi kemudian lama kelamaan masuk orang-orang pembesar, orang-orang yang kaya. Semakin lama semakin banyak. Ya. Mekah di awal dan di akhir, bahkan di akhir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, akhirnya Mekah luar biasa, seluruhnya berbondong-bondong masuk Islam. Jadi awalnya baik, nanti setelahnya atau setelahnya kemudiannya itu lebih baik. Maka prinsip hidup kita harusnya begini. Hari besok harus lebih baik dari hari sekarang. Ya, ini singkatnya begitu ya. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, itu di Madinah begitu juga. Madinah itu baik, Mekah itu baik, Madinah itu jauh lebih baik. Fase Mekah itu baik, maka fase Madinah jauh lebih baik. Ya. Di Mekah berat, di Madinah luar biasa, bisa membangun suatu pemerintahan, kekuatan politik, kekuatan bersenjata ekonomi ya. Kemudian Mekah itu baik, Madinah jauh lebih baik secara keberkahan. Rasulullah itu pernah berdoa begini, ya Allah ya, Engkau berikan anugerah kepada Ibrahim. Ibrahim itu hambamu ya, dan juga nabimu. Aku ini juga hambamu, juga nabimu ya. Sama, Ibrahim pernah berdoa untuk keberkahan kota Mekah. Sekarang saya minta berikan keberkahan untuk kota Madinah. Difaini, ya, lebih baik 2 kali lipat daripada kota Mekah. Selalu begitu. Ya, yang akhir lebih baik daripada yang awal. Sampai puncaknya apa? Puncaknya ketika Rasulullah dakwahnya telah sempurna di Haji Wada. Ya manusia, saya sudah sampaikan agama ini secara sempurna. Walaqad balagar risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Semua risalah agama ini telah aku sempurnakan, telah aku sampaikan. Kalian yang akan menjadi saksinya. Ya. Maka setelah itu apa? Datang tawaran dari Allah, dari langit. Ya Muhammad, engkau mau masih tetap tinggal di dunia atau mau pergi ke akhirat? Maka jawaban Rasulullah apa? Ila rafiqil a'la. Jadi matinya Rasulullah itu ditawari dulu nggih. Kita kalau kita tidak bisa nggih. Tapi Rasulullah ditawari dulu, mau mati sekarang atau nanti. Iya. Karena sudah menang itu ya. Maka Rasulullah jawabannya apa? Ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Ya. Wal akhiratu khairu. Ini Rasulullah ya. Jadi kita harus mengambil semangat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Dan sungguh la itu la taukid, artinya sungguh. Saufa itu namanya harful istiqbal. Ya. Maknanya adalah huruf yang menunjukkan akan terjadinya nanti. Kalau dalam fi'il mudhari itu begitu. Jadinya enggak dikerjakan sekarang tapi nanti. Ya, kalau kata saya bahasa Arab mengatakan saufa, misalnya saufa adhabu ila suq ya. Nanti saya akan pergi ke
pasar. Saufa itu belum terjadi. La saufa, ya. La saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh nanti Allah akan Tuhanmu akan memberikan anugerah kepadamu fatarda, sampai engkau ridho. Nah, ini konsep tarbiyah itu begitu. Jadi tidak harus diberikan sekarang, tapi harus yakin pasti akan diberi. Bagaimana orang itu mau diberi? Selama Allah itu kemudian mencintai kita, pasti akan diberi. Tapi kadang tidak harus sekarang. Tidak harus sekarang. Jadi kalau mendidik anak, ya Rasulullah itu dididik oleh Allah begitu. Yakin, ya kalau Allah itu sudah mencintai pasti akan diberi. Tapi terkadang tidak harus sekarang. Ini yang pertama faedah, melatih keyakinan, ya, keyakinan bahwasanya itu yakin pasti akan diberi. Yang kedua adalah melatih kesabaran sampai benar-benar apa yang dijanjikan itu akan diberikan. Ingat Surakoh, tahu Surakoh nggih? Surakoh itu preman di zaman ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Ya, ini salah satu preman yang dijadikan ikut sayembara, siapa yang nangkap Muhammad akan dapat hadiah besar. Surakoh itu ikut nggih. Maka Rasulullah tapi mau nangkap itu terjatuh 2 kali. Sampai kemudian akhirnya dia ampun ya Rasulullah, ya. Maka berikan aku jaminan, maka kata Rasulullah, kalau engkau masuk Islam, engkau kelak akan memakai mahkotanya Kaisar Persia. Dan itu terjadi pada masanya Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia dari 1 Hijriah sampai kemudian 20 Hijriah. Terkadang itu perjuangan begitu, ya. Hasilnya tidak langsung, ya. 20 tahun baru dia benar-benar Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian apa? Mahkotanya itu sama Umar bin Khattab diberikan oleh Surakoh. Ingat janjinya siapa? Ingat janjinya Rasul. Iya. Ya, ini apa namanya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah itu kalau memberi itu sampai ridho. Ada orang kadang diberi, ya, saya beri kamu uang. Ngasih cuma 500 perak buat apa? Gitu. Artinya kita diberi aja kadang belum, dari pemberian itu tidak tapi Allah itu memberi sesuatu nikmat itu sampai ridho, ya. Bahasa mudah ridho itu seperti apa? Sampai seakan-akan itu tidak percaya begini, ya. Saya mungkin kesulitan gitu, datang ke Mbah Sarjo gitu, Mbah saya butuh uang, ya, untuk pokoknya mendesak, ya, kebutuhan yang harus dan sebagainya. Butuh berapa? Biasanya butuh 100 juta saja. Tiba-tiba mungkin Mbah Sarjo, ini tak kasih 1 miliar. Wah, mosok tuh. Enggak, apa cuma 100 juta saja. Iya ini. Apalagi ditambah enggak perlu utang. Iya, ini tak kasih. Nah, ini kan seakan kita enggak percaya. Nah, itu kisah seperti, kalau coba waktunya enggak coba, ya. Kisah seperti orang yang terakhir masuk surga, ya. Dilarutkan di sungai kehidupan, maka ketika dia lihat pohon itu, ya Allah saya pengen pohon itu berteduh. Setelah berteduh di pohon, Allah ciptakan pohon yang lebih indah lagi. Ya Allah saya pengen yang pohon yang itu. Terus sampai itu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya diperlihatkan surga beneran. Baru akhirnya, ya Allah saya pohon-pohon itu kayaknya kurang. Saya pengen masuk surga. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya sampai Allah kemudian dalam hadis qudsi itu mengatakan, apakah kamu ridho kalau aku berikan satu tempat satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk kamu sendiri. Kemudian dia mengatakan, atahtasi'uni ya wa anta rabbuka atau rabbal alamin. Engkau ini guyon ya Allah, ya. Bahasa mungkin kita gitu. Oh, bercanda ngeledek ya Allah gitu, ya. Ya, sementara kamu itu Tuhan. Artinya kalau orang ridho, dan Muhammad Rasulullah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa, ya. Suatu hal perkara yang Rasulullah itu ridho, diberikan sahabat
yang Rasulullah itu ridho pada mereka semua, sampai mengatakan khairu qarni, ya, sebaik-baik kurun adalah masaku dan masa para sahabat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami persingkat saja yang di terakhir, alam yajidika yatiman fa'awa. Ini ayat kemudian mengisyaratkan ada takrir, ya. Tadi semuanya khabar, berita dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hiburan. Kemudian ini takrir itu menguatkan, diingatkan. Bukankah dulu kami dapati kamu itu dalam keadaan yatim, kemudian kami pelihara. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah dulu kami dapati kamu itu dalam keadaan tersesat, kemudian kami beri petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna. Bukankah dulu kami dapati kamu ini miskin, kemudian sampai kami berikan kecukupan. Tapi yang perlu saya garis baris, jadi Allah itu ingin menguatkan, ya, mengingatkan Rasul, kau itu sudah banyak nikmat, ya. Tuhanmu itu mencintaimu, tidak meninggalkanmu. Kau diberi nikmat sampai engkau ridho. Buktinya apa? Bukankah ingat kamu, ya, dulu kamu, Allah mendapati kamu itu dalam keadaan ya yatim, kemudian dipelihara, ya. Maka nanti ayat berikutnya bersambung ke ayatnya fa'ammal yatima fala takhar. Ingat dulu yatim, kamu dipelihara. Maka dari itu kalau kau sudah dipelihara, diberikan kecukupan, nanti kalau ada anak yatim jangan dihardik. Tolong kalau anak yatim itu dipelihara, disantuni, dikasihi, diberikan kasih sayang. Iya. Man kalafal yatima, orang yang dia menanggung anak yatim itu, kata Rasulullah, fi jannati kahad ataini, di surga nanti bersamaku seperti ini keadaannya, dekat dengan Rasulullah, ya. Sababawal usta, kemudian faraja bainahuma, tangannya diisyaratkan begini, diberikan celah sedikit. Nanti kedudukannya orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini dengan Rasulullah di surga. Bahkan hebatnya apa? Ada wanita itu yang mendahului masuk pintu surganya Rasulullah, ya. Rasulullah mau masuk surga, ada wanita yang tiba-tiba nyelonong, wih, kok kamu dului saya, kenapa? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku selama hidup menanggung anak yatim. Kenapa? Karena suamiku meninggal. Itu termasuk itu, ya. Ukurannya itu kalau suami meninggal, ibu itu menjadi pengasuh sekaligus penanggung anak yatim. Maka luar biasa itu, ya. Tapi ya kita tidak berharap suaminya meninggal gitu, ya. Kemudian wa wajadaka dhalan fahada, kami dapati engkau tersesat itu bingung maksudnya, gitu. Bukan dia sesat maksiat, tidak. Bingung melihat keadaan kota Mekah, penduduk Mekah, ahlu Mekah pada waktu itu apa? Sudah rusak, bingung bagaimana ini, ya. Solusinya bagaimana cara memperbaikinya. Fahada, kemudian diberikan petunjuk bagaimana mengislah, memperbaiki masyarakat, ya, di kota Mekah. Maka fa'ammas sa'ila fala tanhar, ayat yang di akhir, maka kalau ada orang yang meminta-minta jangan dibentak. Ini maknanya kayaknya enggak nyambung dengan ayat yang tadi yang saya bacakan. Sa'ila ini dimaknai oleh para ulama itu adalah meminta-minta itu tidak sekedar meminta harta, tapi juga meminta hidayah atau petunjuk, pelajaran. Kisahnya adalah Abdullah bin Umi Maktum, ya. Abdullah bin Umi Maktum itu kan sampai Allah menegur Rasulullah dalam surat Abasa. Dia buta, datang kepada Rasulullah, menyela pembicaraan Rasulullah dengan pembesar kafir Quraisy. Ya Muhammad, ya Rasulullah, berikan aku pelajaran. Maka Rasulullah mukanya masam. Nah, orang ini tiba-tiba orang tua, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sa'ilin, meminta-minta itu maknanya dua di sini, tapi ayat ini lebih dekat meminta diberikan petunjuk, meminta diberikan pelajaran. Maka kalau disambungkan wa amasa-ila fala tanhar, kalau ada yang meminta petunjuk, hidayah, jangan engkau bentak, ya. Kemudian yang terakhir, wa wajadaka ailan fa'agna, bukankah kami telah mendapatimu dalam keadaan yang miskin, kemudian kami jadikan engkau yang berkecukupan.
dari yatim, tidak punya apa-apa, diasuh Abu Thalib dan sampai menikah dengan Khadijah menjadi orang yang semuanya tercukupi. Maka setelah itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dari itu Muhammad kalau dapat rezeki, dapat nikmat, sampaikan, ceritakan, bukan untuk disombongkan, tapi supaya apa? Supaya nanti maksudnya ceritakan itu berbagilah gitu loh maksudnya ya. Berbagilah kebahagiaan. Paham nggih? Bukan cerita tapi juga apa? Membagi kebahagiaan. Dan kalau dapat 100.000, saya alhamdulillah dapat rezeki 100, ini buatmu 50.000 gitu loh maksudnya gitu ya. Menceritakan membagi kebahagiaan. Okay. Karena konsep kita itu seperti dalam surat Al-Qasas itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau Allah memberikan nikmat 100.000, berbuat baiklah kepada orang lain juga sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Ya ini. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin terlalu panjang ya, cuma singkatnya seperti itu. Semoga kita bisa mengambil faedah pelajaran yang berharga dari tafsir surat Duha ini. Mohon maaf ada kalau kesalahan dan sebagainya karena biasanya yang di depanin banyak salahnya gitu. Dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman, diberikan kefakihan di dalam Al-Qur'an ya. Orang itu kalau paham Al-Qur'an sedikit demi sedikit ya, mendalam, maka insya Allah akan enak, hatinya akan tentram. Itulah benar-benar petunjuk hidup ya. Kalau orang mampu mengurainya, mengambil pelajaran dan sebagainya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Kenapa kita ini kadang susah dalam hidup? Karena apa? Kita tidak mau mempelajari Al-Quran, kita tidak mau mentadaburi Al-Quran ya. Maka belajar ya. Tapi belajar Al-Quran itu juga tidak boleh main-main ya, tidak boleh sekedar terjemahan ya. Mohon maaf ya. Belajar Al-Quran, makna Al-Quran, mentafsir Al-Quran itu harus dengan ahlinya, orang yang belajar Al-Quran ya. Karena kalau bisa jadi kalau kita salah dalam menerjemahkan, dalam memaknai, menafsirkan Al-Quran, maka itu merupakan kemaksiatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihada, astagfirullah wa lakum. Nama? Okay. Tapi kita doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman, Allahumma ighfir walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qarib mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut najat minal afwa wa najat minan nar wa afan dil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.